ternyata pada Rika kayak kue ya. Yuk, aku kan kayak ngapa jane yuk, aku sabar loh yuk. Jadi tadinya pada main dungku-dungkunan. Mohon maaf. Ini siapa? Hah? Ini kakak saya istrinya gitu. Apa ya? Hah? Ini kok karepet priwe Kang? Kok pada main-mainan kayak gitu kok? Iku lho. Kau. Sudah saya nyalain Mas Ara. Kita udah tanya-tanya. Monggo. Ini bener Pak Pak Tarjo ya? Ya, Tarjo ya. Malam. Dimas Pak. Ya. Dimas Bu. Ya, mungkin. Pak. Dengan aja depan Mas Ara. Ini saya dan teman saya memenuhi panggilan dari mana Pak? Iya. Yang katanya minta bantuan Betul. dan Bapak cuma mengatakan bantuan, saya belum tahu bantuan apa ini. Oh, begitu. Sebenarnya ada apa ini Pak? Kenapa tiba-tiba Bapak ini menghubungi kami untuk datang ke tempat Bapak ini? Oke. Begini Mas semuanya. Jadi saya ini kebetulan lagi ada masalah istilahnya ya keluarga lah, dengan keluarga sendiri. Jadi masalah ini saya usaha warung, tapi sudah berkali-kali kita usaha bertahun-tahun kok lagi modal ditambah modal pun tetap habis gitu. Oh, berarti ini warung Bapak? Ya, warung saya betul. Jadi ini saya kebetulan saya lagi ada masalah juga, masalah warisan gitu. Makanya saya minta tolong Sama Pak Arya. Pak Arya supaya bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Soalnya apakah ini bersangkutan dengan masalah ini, saya masalah dagang kok jadi sepi terus begitu. Terus warisan juga selalu disebut-sebut sama saudara saya. Maksudnya disebut bagaimana itu Pak? Disebut minta bagian mati bagian, pada sedangkan saya sudah diwaris bagian saya. Oh, maksudnya sudah dapat bagiannya masing-masing, udah masing-masing gitu, tapi masih mau minta merebut bagian ini. Makanya jadi imbasnya juga ke dagangan saya jadi sepi terus, usaha pun selalu sepi. Saya pinjam modal ke mana kemari, pinjam bank segala macem, sepi habis gitu. Makanya ini aku minta solusi supaya istilahnya masalah ini bisa diselesaikan lah itu secara kekeluargaan. Bagaimana caranya, saya minta tolong dengan Pak Arya supaya bermusyawarah dengan saudara saya begitu gitu. Jadi permasalahannya teman-teman sudah dengar sendiri. Dan ini untuk Mas Probo lagi dalam perjalanan gitu. Tadi karena saya disuruh untuk cepat-cepat ke rumahnya Pak Tarjo, jadi Mas Probonya masih di belakang mungkin. Masih di perjalanan. Ini Pak, kalau mengenai masalah kayak harta warisan apalagi itu sama keluarga sih, kita sih nggak bisa apa namanya Ikut campur lah sebenarnya Pak. Itu masalah keluarga. Cuman di sini kan Bapak tadi mengatakan bahwasanya saudara Bapak, berarti itu adiknya Bapak atau kakak? Kakak ya. Kakaknya Bapak ini katanya Bapak menaruh kecurigaan sama kakaknya. Nah, itu. Yang pada akhirnya warungnya Bapak ini sepi terus. Begitu. Udah saya pinjem bank kemarin untuk tambah modal, tetap aja. Ya itulah setelah saya ada permasalahan warisan ini, kakak saya tuh masih merebut lah gitu lah bagian ini, pada sedangkan walaupun sudah dibagi rata. Ya begitu. Jadi itulah yang saya ceritakan ini Pak dengan Pak Arya gitu. Jadi saya mohon
penjelasannya kayak ini, penyelesaiannya gimana supaya tuh saya benar-benar usaha saya juga langsung bisa bangkit lagi lah seperti ini. Soalnya kan kita juga banyak anak sekolah ini itu kebetulannya banyak bener. Kok jadi ada masalah keluarga juga gitu. Jadi bikin nggak tenang lah di pikiran saya gitu. Ya kalau untuk masalah itu kemungkinan memang mungkin ada main belakang Pak. Ya, Kita juga mungkin. belum tahu ya Mas. Iya, kita juga belum cari tahu sih Pak. Nah ini lah rumahnya kakaknya Bapak ini di mana? Rumahnya ada di sebelah, tapi untuk apa? Rumah saya kan ada di bawah, gitu di bawah. Jadi seperti dulu cerita dari Pak Tarjo ini. Ya mungkin intinya Pak Tarjo ini tentang warisan Pak. Iya begitu. Cuman yang jadi kejanggalan di sini itu katanya itu warungnya Pak Tarjo ini malah semakin lama itu semakin sepi. Yang harusnya tambah ramai berkah, tapi malah tambah sepi, bahkan pembelinya itu sangat jarang sekali. Berarti ini dalam sehari ini belum ada yang beli Pak? Apa udah ada, tapi untuk Nggak banyak. untuk Nggak banyak. menutupin belanja besok lagi tuh nggak bisa? nggak bisa begitu. Gitu. Itu apa saya minta tolonglah istilahnya apa ini sama Marsya atau minta bantuannya apalah yang kira-kira tuh supaya warung bisa ini ramai lagi. supaya ramai lagi. Gitu. Ya mungkin agar permasalahan ini cepat selesai, mungkin kakaknya jenengan kalau ada di sini mungkin lebih ini ya. Iya, suruh bermusyawarah ya Bang. Cara penyelesaiannya itu mungkin lebih. Tapi Jelas. kalau Bapak ketemu sama kakaknya pasti berantem ya Pak? Ya biasanya sih begitu ya, tapi ya mudah-mudahan ada istilahnya tamu undangan. Saya memang sengaja saya undang supaya bisa menyelesaikan masalah ini, maka ya mungkinan bisa bisa dibicarakan lah secara keluargaan begitu gitu. Makanya saya minta ayolah kita bicara dengan cara keluargaan dan dengan cara yang baik-baik lah gitu. Bagaimana atau ini benar-benar apa main ilmu atau bagaimana apa dukun atau gimana gitu loh. Soalnya benar-benar aduh jualan tuh kadang baru goreng udah langsung basi. Gitu. Iya, makanya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini bekas pembeli juga Pak? Ya, ini tapi begitulah. Ini masih hangat. Masih udah. Baunya udah Ya kan? Oh iya. Iya Bang. Padahal ini masih hangat ya Pak? Iya, begitu iya. Banyak orang begitu datang kok makanan kok beda ya rasanya, padahal baru goreng masa baunya bau asem Itu gitu. mungkin karena itu jadi nggak ada pembeli. Nah, begitu. Ya mungkin apa namanya? Sebenarnya alangkah baiknya kakak yang jenengan Pak. Iya. Dihubungi, Iya, dihubungi suruh kesini. Oh, begitu. Biar kita di sini ngobrol bareng, kita selesaikan secara kepala dingin. Mungkin dengan datanya kita mungkin nanti ada pencerahan seperti itu. Oh, begitu. Ya, karena kalau misalkan pure masalah warisan itu kita nggak bisa apa-apa sih Pak. Maksudnya itu kan urusan Bapak sendiri. Iya. Atau lewat telepon atau kita panggil langsung? Atau Kalau bagaimana? mungkin lewat telepon aja. Iya, buat Iya. deketin aja lah ya. Boleh Mas. Halo, Mas. Bisa tekan rumah para Seki? Halo. Bisa tekan rumah Mas Seki ya? Ada penting nih mau bicarakan. Ya udah Pak, panggil dia nanti datang sini ya. Oh iya. Kita tunggu ya Mas Arya. Ya memang zaman sekarang kadang-kadang memang seperti itu Pak. Iya. Apalagi kalau misalkan peninggalan harta dari orang tua itu banyak, itu memang ya sering kali seperti itu. Jadi rebutan, padahal sudah dibagi rata. Iya. Bahkan tempat saya juga ada Pak seperti itu. Emang ada Mas Arya? Emang ada Pak? Oh ternyata Pak dari kayak kue ya. Yu, Siapa, aku kan kayak ngapa jane yu, aku sabar lo yu.
Ya bisa Jadi tadinya pada main dukun-dukunan. Mohon maaf. Ini siapa? Hah, ini Kakak saya. kakak saya istrinya gitu. Oh, Loh, dulu Bu, dulu aja Bu. Ini kayak Gimana gimana sih? Masa gue adik kok malah ini pada rebutan. Aku ya wis ngono. Aku ora pengen ngono nyong wis pokok wis. Siki wis arep dinggo adine ya wis ngono. Aku arep ora njaluk ora Pak, Mas. Wis ngono nek adine wis kon usahane kon lancar. Ya aku ya wis ikhlas intine. Intine aja main dukun-dukunan lah. Aku wis mbok dadi ati. Loh, maksudnya ini main dukun-dukunan bagaimana? astagfirullah. Lan iki adine jere golek wong tua. Berdukun. Ini berdukun. Jadi Tapi Pak Kadri mengatakan kakaknya juga katanya main dukun. Ini sebenarnya bagaimana Bu? Iya, ini mana yang benar ini? Ya begini, jadi apa Mas Arya begini solusinya gitu. Waalaikumsalam. Gini, ini Kakak saya nih, keluarga Mas, gitu. yang main dukun. Gitu. Sama ini kakak saya nih yang perempuan. Jadi selama ini masalah apa? ya masalah warisan kita udah dibagi. Aja kayak kue. Mari ngomahku bae aja nek kene. Ora patut nang pinggir gili. Ini gimana Pak? Ya, ayo selesaikan di bawah aja. Sekarang nunggu nih kakaknya yang baik yuk, sikit. Ayo. Nanti monggo. Bang, gimana bang? Astagfirullah. Iya bang. Rumahnya mana Bu? Oh ini Bu rumahnya Bu. Boleh deh Pak Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi gimana? Kejadiannya seperti apa sebenarnya? Kenapa ini kakak sama Adim malah jadi berseteru karena masalah warisan? Ini Tadi Mas saya- Arya, sebenarnya saya nih pengen tenang hidupnya sama keluarga, biar ini sama kakak juga pengennya tuh ya angkur lah, kayak seperti kakak berada bener-bener ini. Kalau ini kok aku tak dalam kok kayak nih apa ribut terus masalah warisan gitu loh. Jadinya aku juga jadi curiga dengan warisan ini. Terus saya usaha juga benar-benar, saya udah tambah pinjaman kemana kemari itu udah benar-benar gak ketutup, untuk belanja lagi udah nggak bisa. Ini apakah selama kita bicarakan masalah warisan sama kakak saya ini, jadi begini nih permasalahannya. Jadi saya minta tolong sama Pak Arya ini kakak saya sama ayu saya ini gimana? Sedangkan udah bagian tuh udah dibagi-bagi masing-masing. Begitu kok ini masih ribut, bagian saya ini yang tua harus yang lebih banyak, yang ini lebih sedikit, kan kita jadi nggak terima menurut saya ini loh. Tapi menurut kakak saya itu belum adil katanya gitu. Gimana ini Pak ini? Coba. Saya sih kalau masalah itu saya tidak bisa apa-apa seperti itu. Itu masalah itu emang saya tadi bilang ini diserahkan terima, tapi saya nggak terima terus terang aja. Masalah itu pembagian warisan. Yang masalah warisan itu sebetulnya ya harus dibagi sama, cuman ya gitulah, ada gimana ini kan bilang ikhlas, tapi saya nggak terima terus terang aja. Mbak Yu, niki kan ngomong jare jenengan ngomong jare ikhlas-ikhlas. Ternyata nang burine rika ping grundel karo nyong.
terus main ya Terus main dukun kayak Nerika. lah nyong wis tak deleng ya kaya takon ngarang ngene karo kowe jarene ya nukis kang sedulure dewek kaya kowe lho. Jadi aku bingung nggih sing bener-bener apa ora ya kowe lho. Permasalahan ki main dukun iku lho. Astagfirullah. Jane kok kepriwe karepe. Kok aja kan gawe kesuk karo wong tua. Masa pembagian dibagi waris pada bae. Masalahnya kok tegel malah main dukun. Nah, kayak gini masalah main dukun. Nah, siapa sih ora sabar ya dengan intinya ya bukan masalah percaya karo dukun ki ora. Kok kayak yang uripe ki bener-bener kayak tersiksa. Wis usaha nganang ngene. Nggo iki kok sing dedelengen karo wong dukun ki istilah sekarang dulure dhewek kabeh. Nah, menurut Mas Arya priwe aku minta solusinya lah. Gue lho. Gimana ini makanya saya bawa ini teman saya untuk memecahkan masalah ini. Gitu loh. Jadi kepriwe carane lah. Ki nyong karo keluarga kudu sing apik lah Sing akur. Sing akur. Gue. Ya aku jane ya jelas sing akur. Tapi masalah warisan terus terang bae ya wis terbagi rata. Cuman sing siki ora terima masalah Ya siki saya karo terimane kepriwe. Wis tak bagi rata. Gue. Yuk kepriwe pada Rika jajal. Ki pumpung mesti anak saksi lah ben bisa memecahkan masalah. Gue lo. Jadi ayo. Gue. Nyong sengaja emang ki enggak istilah undang sing tahu apa selebeluk istilah tata warisan itu yang adil nantinya gitu. Jadi kamu apa yuk ya kudu nerimalah apa adanya itu loh, jangan sampai ya kalau motor orang terima monggo bicarakan apa yang nggak terima sama aku gitu. Jadi saya minta ininya lah seadil-adilnya gitu masalah ini, jangan sampai main dukun ini itu percuma gitu. Aku cuman udah nggak ditahan di hati itu udah nggak tahan masalahnya gitu loh. Aku udah aduh ya Allah, saya mohonlah kepada yang kuasa supaya itu saya berikan jalan yang terbaik bagaimana caranya gitu. Mudah-mudahan ada yang bisa membantu saya atau bicara apa membantu omong atau gimana, makanya saya panggillah Pak Mas Arya begitu supaya menyelesaikan masalah ini. apa kayaknya? Hah? Kok karepet priwe Kang? Kok pada main-mainan kayak gitu kok? Iku lho. Rika apa kiye anu kok jeneng masalah kayak masalah warisan apa kepriye? Masalah warisan itu sebagai rata. Tapi kono maring ngendi bae oleh ki dukun. Ngono maring ke dukuna priwe? Iya nyong wis ngerti masalah iya nyong mulane kan anu jelasna lah nyong wis takon ngene dukun. Kita main dukun kan? Main dukun niku. Siapa sih ngomong main dukun? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya dengar dari sana kok itu sih Pak, ada apa? Iya ini Pak, masalah ini apa nggak bisa diselesaikan gitu loh masalah ini gitu. Jadi Jadi yang aku telepon saya sih dan Bapak namanya. oh iya saya. Kata saya main dukun. Mas Jawa. Gitu. Jadi tolonglah di perpecahkan lah masalah ini gitu. Sebentar Pak, sebentar. Anu awalnya gimana? Pasti itu nggak tahu. Gimana ceritanya ya? Ceritanya itu intinya perebutan warisan Mas. Dan kakak beradik ini malah saling tuduh mereka main dukun, main belakang. Ini menuduh dia main dukun, nah bapak ini nuduh ini main dukun. Begini Pak, kalau tidak mau masalahnya mau selesaikan mau tak tengahin sama saya tidak? Iya. Bapak setuju juga. Tapi sebelum mohon maaf Pak, saya probo. Bapak sini namanya Tony. Ibu sini Bu. Ibu Meni. Iya Pak. Bapak tadi atau saya? Bapak siapa namanya Pak? Pak Tarjo. Tarjo. Bulani. Oke. Kalau boleh saya duduk nih Pak. Ya silakan duduk. Ini awal permasalahannya gimana Pak? Mau jadi berdua kok pada
dan warisan itu gimana? Saya mohon maaf ini, saya orang luar, saya tidak tahu permasalahan keluarga panjenengan. Nah terus saya ditelepon Pak, mohon maaf sekali nih, Pak, saya ditelepon sama Pak Tarjo, saya suruh ke sini, suruh mendamaikan panjenengan berdua. Seperti itu, katanya ada perselisihan ini. Tapi tadi nggak jelas telepon sama saya, ternyata ini ada dukun-dukun gimana, saya nggak tahu. Sedangkan saya ini ditelepon, bukan hak saya sebenarnya ini, saya menengahi panjenengan. Ini gimana Pak? Begini, saya minta tolong Pak Probo, ini masalahnya keluarga saya ini benar-benar saya bicara baik-baik, tetap masih nggak nerima kakak saya itu. Masalah ini warisan, sedangkan udah dibagi rata. Ya. Itu. Nah, akhirnya melanjutlah ke saya usaha pun tetap bangkrut terus. Gitu, istilahnya kurang lah. Jadi untuk dagang buat belanja lagi udah nggak bisa. Jadi kakak saya tuh main dukun begitu. Itu saya juga tanya-tanya ini tetap dari saudara saya gitu. Bener apa orang kayak gue? Yang bilang ngomong dari dukun, dari saudara siapa? Ya pokoknya saya tanya ya orang-orang yang udah ini gitu. Pak, kalau mau berdiskusi, ya, jangan menaikkan ego masing-masing. Ini nggak baik kalau seperti ini Pak. Seperti ini. Begini Pak, ketika saya mau datang ke sini, ini semuanya main dukun gitu aja. Ya. Main dukun Bapak? Saya enggak. Jujur aja Pak, jangan boleh. Bapak main dukun nggak? Ya, Ya. saya tanya. Udah ngakuin Bapak main dukun nggak? Enggak. Jujur saja Pak, saya tahu Bapak main dukun. Iya. Ya harusnya. Nah, sama-sama main dukun. Nih, ini yang dicari bukan masalah perkara dukun Pak. Ya, begini, dukun itu tidak tahu yang sebenarnya Pak. Iya. Itu kalau jenengan ini, jenengan bilang ini saudara, ini bikin saudara, nggak akan ada ketemu titik temunya Pak. Yang jelas permasalahan ini saya tanya, warisan sudah dibagi rata belum? Sudah. Nah, kenapa Bapak menghaki, mengklaim itu warisan Bapak itu bagaimana ceritanya? Ini, jadi masalah warisan itu dia minta dibagi rata, saya udah dibagi rata, tapi dangannya masih minta lagi. Lah minta yang mana ini? Yang itu? Yang Iya. mana? Yang di mana? Tanah yang di mana? Ya kalau pembagian dari orang tua begini, jadi sawah yang udah dibagi rata, ya. Ya makanya ini belum ada titik temu yang pas untuk pembagiannya. Saya udah dibagi, sawah udah dibagi rata, pekarangan udah dibagi rata. Itu ternyata ya itu katanya itu bagiannya lebih lebar lah katanya saya itu. Begini, itu. Pak. Begini Pak. Ini saya rasa jangan selalu dibisiki oleh bisik-bisik yang enggak. Mungkin gitu makanya Begini, saya. Bang, nggih. Oh Bapak semuanya lihat saya, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tidur. Tidur Pak. Tidur Bu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kau mahai maru jahat ngapain setelah Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Allahu Akbar. Siapa boleh Mas? Sadar Pak. Sadar. Pak, mohon maaf. Ini makhluk yang ada pada diri panjenengan semuanya. Astagfirullah. Jangan, diam dulu Bapak. Tenang Pak. Kenapa engkau bertengger pada hati orang-orang ini? Tujuan apa? Apakah engkau jin perjanjian dari orang tua mereka atau dari ibu mereka? Jika memang demikian, lantas kau mau apa? Apa tujuan? Tujuan kami untuk tetap mereka berseteru sampai mati. Apa yang kau dapatkan dari sebuah Hal itu tidak penting untuk kau dengarkan, untuk kau tahu. tunduk? Saya rasa kau tidak sendirian. Gimana teman-temanmu? Bajingan, siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu saya. Kenapa kau mengetahui semuanya?
Saya tahu. Panggil semua pasukan datang sini. Begini Pak Bu, coba Bapak tarik nafas, keluarkan nafas dulu. Ini semua itu tipu daya iblis Pak Bu. Itu tadi saya keluarkan dari badan panjenengan semua Pak. Allahu Akbar, jangan seperti ini Pak. Ini jenengan kalau seperti ini sama halnya jenengan ini membunuh saudara sendiri Pak. Rebutan warisan itu gak dibawa mati. Apa sih Pak yang jenengan rebutkan? Sebenarnya saya tanya, warisan, mau untuk apa warisan itu Pak? Begini, jika jenengan mau saya tengahi, jenengan semua pada mendengar saya tidak? Ya. Begini Pak Bu nggih. Jenengan tahu nggak bahwa bumi yang panjenengan perebutkan tanah itu suatu hari akan menyambut jasad kalian kembali. Tahu nggak? Ya. Apakah panjenengan sadar? Apakah panjenengan tidak sadar Pak Bu bahwa panjenengan sekarang sedang memperdagangkan kehormatan keluarga hanya demi sebidang tanah yang luasnya tak sebanding dengan dalamnya luka batin yang kalian buat selama ini. Ya tidak? Ya. Kalian itu dukun, merdukun, santet, menyantet, agar tujuannya apa? Hah? Pak, Ya, saya tahu aja. pengen tahu aja. Ya. Apa panjenengan ini enggak takut dosa Pak? Ya. Hah? Sedangkan kalian ini bersaudara Pak. Iya betul. Kalau jenengan meninggal, otomatis panjenengan yang masih hidup mendoakan. Kalau jenengan yang meninggal, otomatis saling Pak. Jangan caranya yang namanya saudara seperti ini. Nggih. Dengarkan Pak. Nggih, mohon maaf ini saya walaupun saya masih muda saya harus meluruskan ini. Saya ngomong jangan dipotong dulu ya Pak. Oke, ya. Begini Pak, dengarkan. Warisan sejati dari orang tua bukan sebidang tanah, tapi kasih sayang, kerukunan, dan nama baik yang ditinggalkan dalam hidup panjenengan semua. Apa panjenengan ini tidak merasa kasihan sama orang tua jenengan yang sudah meninggal semua? Gak menyadari Pak, orang tua jenengan seperti itu. Jika orang tua kalian ini melihat kalian seperti ini di alam barzah, apakah mereka akan bahagia? Tidak Pak Bu, pasti mereka menangis. Bukan karena kalian miskin, tapi karena panjenengan ini membunuh warisan sejati, cinta di antara darah sendiri. Masya Allah, jangan terpedaya oleh dunia Pak Bu. Dunia itu hanya sementara. Kasihan Pak orang tua panjenengan yang sudah meninggal di alam barzah sana, jenengan mau menambah siksa mereka. Jangan seperti itu. Ingat nggih Pak Bu, tanah itu diam nggih, tapi manusia yang berdiri di atasnya bisa membawa berkah atau laknat. Jika panjenengan rebutan seperti ini dengan cara kotor, maka tanah yang direbutkan akan memuntahkan kalian keberkahannya Pak Bu. Bahkan Nabi saja bersabda Pak, kalau dengan orang Islam, dengarkan ini. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zolim, maka akan dikalungkan kepada 7 lapis bumi di hari kiamat. Auzubillah. Nggih, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya tanya Pak Bu, apakah panjenengan ingin kaya tapi dalam hati, atau kalian pengen kaya tapi jangan masuk neraka? Berbicaralah panjenengan berdua Pak Bu, nggih, seperti saudara bukan seperti musuh. Bermusyawarah, bertambayun seperti anak manusia, jangan seperti anak dajjal dan hewan. Nggih. Kalau saya punya tanah, nggak usah rebutan, saya kasih Pak.
Jangan caranya seperti ini. Masa saya orang yang lebih muda saya ngomongin panjenengan? Apa elok? Gak elok menurut saya, Pak. Tapi kalau saya melihat tingkah laku panjenengan semua seperti ini, masa Allah, mau jadi apa nanti, Pak? Bapak kelak di akhirat mau seperti apa? Oke, Pak. Jangan pernah merebut tanah yang akan menelan panjenengan, Pak. Harusnya kali ini merebut kedamaian yang akan menyelamatkan panjenengan semuanya, menyelamatkan ruh panjenengan. Jenengan mau rebutan tanah, jenengan saja nanti mati kan dikubur di tanah. Kok mau direbutkan? Tanah mau dibawa ke akhirat, mau dibawa kemana? Kan enggak. Saya tanya kepada panjenengan, Pak, apakah tanah itu lebih mulia daripada darah yang satu? Apakah warisan itu lebih berharga dari kasih ibu dan doa ayah panjenengan? Ibu dari bapak panjenengan? Tentunya tidak kan, Pak? Panjenengan ini sudah menempuh jalur gelap, Pak, mengirim santet sesama saudara. Kak, panjenengan semua itu bukan karena butuh makan, tapi karena panjenengan semuanya tidak bisa menerima bahwa hidup kadang tak sesuai dengan kehendak kalian. Tolonglah, Pak. Saya harap hati jenengan sekarang sudah mulai terbuka, karena iblis yang ada pada diri jenengan sudah saya keluarkan. Coba pikirkan, apakah saya ngomong benar apa salah? Ya, betul. Benar nggak, Pak? Saya omongan, Pak? Ya. Kalau yang saya omongan benar, lantas mau apa panjenengan sekarang? Ya, setelah saya dengar bicaraan dari Pak Probo ini, saya sangat mengetuk hati saya dan saya sangat sadar. Maka saya mohon, saya minta maaf, Kang. Ya, aku anak salah La haula wala quwata illa billah. Yo, yang ngampurane yo. Iya, Arya, terima kasih atas bantuannya untuk bicara apa masalah. Apakah ini hanya di depan saya saja, Pak? Kalian mau maaf? Saya udah berjanji mungkin tidak ada akan terjadi lagi. Saya nggak mau kalau seandainya cuma hanya di depan saya, Pak. Iya benar. Kalau kalian butuh sebidang tanah, datang ke teman saya. Iya. Saya masih ada uang amanah. Kalau jenengan mau, tak belikan tanah sama saya. Iya. Jangan caranya seperti ini, nih, Pak. Iya. Terima kasih. Pegang kamera dulu. Ini jenengan kan kakak beradik, Pak. Ngomongin tempat ini. Iya. Gak elok lah kalau jenengan seperti ini. Gak elok, sama sekali gak elok. Kalau jenengan sudah bermanfaat seperti ini, saya adem, Pak. Iya. Tapi begini, itu semuanya dengan lakukan itu karena ego panjenengan masing-masing. Harta itu tidak ada yang akan dibawa mati. Ya, Pak? Iya. Sudahlah, hentikan ini semua. Saya harap dengan adanya jenengan sudah membangun, saya mau nanti bikin surat perjanjian akan jenengan ini nggak seperti ini. Ya? Betul. Nanti saya panggilkan notaris beserta dengan apart. Jika jenengan seperti ini saja terus, nggak bisa, Pak. Iya. Punya anak jenengan? Iya, punya Punya anak jenengan, Pak? Punya. Kasihan anak-anak panjenengan, Pak, yang tidak tahu apa-apa, orang tuanya pada gini, nanti berimbas pada anak-anak jenengan. Iya. Coba kalau anak panjenengan dibunuh sama bapaknya gimana? Nggak terima kan? Iya, jelas. Jangan seperti itu, Pak. Yang namanya permusuhan itu tidak baik. Oke. Allah saja menurunkan Al-Quran itu untuk kedamaian bagi umatnya. Iya. Dim. Sudah, Pak, makhluk ini datang lagi. Allah. Datang aku keluar. Buka ya. Yuk. Diam kau di situ. Diriku menginginkan manusia itu. Kau. Kau cinta.
dengan perbuatan. Apa yang kau inginkan dari permasalahan ini? Berani sekali kau. Kau mencoba menghasut manusia-manusia pilihan kami. Kau membuat kata-kata manis agar mereka tersadar. Padahal perkataanmu sama saja kosong. Kosong lagi isi kosong. Kata siapa? Yang Itu kau kira kosong belum tentu itu kosong, wahai makhluk. Yang sejatinya yang kau kira hidup ini adalah mati, proses. Yang kau bayangkan tujuanmu sebenarnya itu adalah kefanaan, tidak ada arti. Buktinya apa yang kau rencanakan dari dulu sampai sekarang gagal, bukan? karena ulah manusia-manusia sepertimu. Kenapa manusia sepertimu diciptakan di muka bumi ini? Kau pemimpinnya. Kenapa kau menantangku? Keluar dari kotor. Bahkan Astagfirullah. Sebenarnya apa tujuannya? Bapak tenang dulu Pak, biarkan saya ngurusin ini Pak. Kau mau keluar? Kau tidak akan bisa keluar. Selagi masih ada sedikit cahaya yang bisa menjadi penerang dalam gelap, kegelapan dapat pernah bisa menutup kebenaran itu. Itu semua karena ulahmu. Padahal sedikit lagi mereka akan menerima akibatnya. Akibat dari orang tuanya sendiri. Namanya orang tua mereka apa? Hah? Kau menginginkan mereka saling bunuh-membunuh? Ya. Diriku benci keluarga itu. Namanya kenapa? Nenek leluhur mereka sudah berbuat tidak baik pada kami. Dusta ucapanmu. Kau tahu apa? Kau hanya jin penghasut yang menginginkan pertumpahan darah untuk kau ambil darahnya itu, bukan? Hah? Bangsat, kau mengetahui yang Saya tahu kau bantai Yuna. Kau dari golongan jin yang suka menghasut anak-anak yang berebut warisan. Kau mau jadikan dengan mereka sebagai kekuatanmu? Tentu saja. Mana kekuatan yang kau banggakan? Karena kau menggagalkan semua itu. Jika memang kau kuat, coba lawan saya. Nyatanya kekuatan tidak ada apa-apanya. Sedangkan kekuatan saya pun tidak ada apa-apanya. Diri saya itu seperti debu di mata Tuhan yang memberikan kekuatan ini. Kau malah sombong seperti ini, wahai makhluk. Kau tidak malu, hah? Untuk apa diriku malu? Karena memang kenyataannya kami adalah makhluk yang terkuat. Lebih dari manusia-manusia seperti kalian. Kalian hanya berlindung dari kata memohon ampunan. Ya. Astagfirullahaladzim. Itulah kalimat yang sering aku ucapkan. Itulah yang Segala sesuatunya saya memohon ampunan Allah karena saya takut dengan azab dan siksanya. Tidak seperti dirimu. Keluar kau semua. Sudah. Pak, Bu, mohon maaf ya, saya tak keluar sebentar. Aduh, ini sangat luar biasa. Wah, sangat gelap. Nih, ambil ya, Tim, ambil Tim. Ini juga media santet, Tim. Ini media santet uang, Tim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti buang. Bismillahirrahmanirrahim.
masuklah dalam tanganku. La haula wala quwata illa billahil azim. Oke. Ya. Kamu urus itu, saya mau ngurus anaknya di luar ya. Nanti kamu tutup nggak apa-apa. Yang penting kita sudah itu, saya mau ngurus dulu. Oke, siapa siapa. Oke, teman nanti dulu sama Mas Anies, saya mau ngurus syaratnya dulu. Lur. Oke. Ya. Ini kemana bang? Itu bang. Gimana Pak? Setelah semuanya terlihat, semuanya terbongkar. Ya memang mungkin posisi jenengan pada ini memang lagi pada emosi. Apalagi kalau pikiran-pikiran seperti itu kan pasti akan ada gangguan dari makhluk jiwa. Iya, betul. Kalau untuk mengenai dukun, jenengan punya dukun itu semua bohong. Itu semua adalah manipulasi dari makhluk-makhluk di luar sana, Pak. Oh, betul ya. Yang membuat Bapak ini pada percaya. Yang terpenting alhamdulillah Pak udah kelar semua. Dan tadi Mas Probo katanya mau mengurus lagi lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Baiknya seperti apa? Oke. Udah. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ya Pak. Bu, di sini saya malah jadi bengong kayak kebu. Ya, matur nuwun ya, Mas. Nggih, makasih. Ya, nuwun. Nggih, Pak. Ya. Nggih. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Jadi mungkin teman-teman, nih saya sudahi terlebih dahulu. Saya akan ngobrol-ngobrol banyak lagi sama Bapak Tarjo sama Pak Tony. Nggih, betul. Insya Allah nanti. Jadi mungkin dimatikan dulu Mas. Saya matikan dulu.